Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Syariah Kurikulum PAI, Bapak Dosen Muzakir Walad, MAG. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya atas nama Deul Istiqomah Dan saya Faridatul Bahjah. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Selamat menonton. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahwa menjelaskan secara etimologis, pengembangan berarti pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan teratur yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, secara terminologis, pengembangan didefinisikan sebagai kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi. Menurut pendapat lain, kata pengembangan mengandung arti sebagai suatu rencana atau cara yang digunakan untuk penilaian atau penyempurnaan kegiatan yang telah berjalan sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Kurikulum berasal dari bahasa Latin atau curricur yang berarti tempat untuk berlari. Dalam pengertian yang lebih sempit, kurikulum merujuk pada subjek atau mata pelajaran yang akan dipelajari. Istilah kurikulum sendiri awalnya sangat dikenal di dunia olahraga, khususnya curriculae yang dalam bahasa Latin berarti jarak atau batas akhir yang harus dicapai oleh pelari dalam perlombaan mulai dari garis start hingga garis finish. Dari istilah ini, kurikulum kemudian diadopsi dalam dunia pendidikan dan didefinisikan sebagai kumpulan mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk memperoleh gelar. Menurut Sukmadinata, kurikulum bisa juga didefinisikan sebagai suatu upaya untuk menyusun kurikulum yang sama sekali masih baru dan bisa juga untuk menyempurnakan kurikulum yang sudah ada. Dalam dunia pendidikan, pengembangan kurikulum sering dilakukan demi menjawab persoalan zaman yang semakin berkembang pesat. Pengembangan kurikulum dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengarahkan kurikulum yang ada agar dapat menghasilkan inovasi baru yang memenuhi kebutuhan peserta didik serta diharapkan memberikan dampak positif yang mampu mengatasi masalah dalam bidang pendidikan. Pendapat lain juga mengatakan pengembangan kurikulum adalah suatu perencanaan atau kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk membimbing peserta didik menuju perubahan yang diharapkan serta mengevaluasi sejauh mana dampak dari perubahan tersebut terhadap peserta didik. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum adalah proses terencana yang bertahap dan sistematis, bertujuan untuk menghasilkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan mengatasi masalah-masalah dalam pendidikan. Pengembangan kurikulum diperlukan untuk menjawab tantangan zaman dan menghasilkan inovasi yang memenuhi kebutuhan peserta didik serta mengevaluasi dampak perubahan tersebut terhadap mereka, yaitu peserta didik. Pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum harus didasarkan pada kajian terhadap tuntutan dan kebutuhan yang relevan, mengingat peran kurikulum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam proses pengembangan kurikulum, terdapat 4 pendekatan yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, pendekatan subjek akademis, yang kedua, pendekatan humanistik, yang ketiga, pendekatan teknologis, dan yang keempat, rekonstruksi sosial. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing pendekatan.
akademis. Nah, apa sih pendekatan subjek akademis? Yaitu pengembangan kurikulum subjek akademis dilakukan dengan menentukan mata pelajaran yang perlu diprioritaskan untuk dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan dalam proses pengembangan disiplin ilmu. Kurikulum model subjek akademis ini menekankan pada isi kurikulum yang terdiri dari berbagai bahan dan rencana pembelajaran. Yang kedua yaitu pendekatan humanistik. Nah, pendekatan humanistik ini dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanisme dan didasarkan pada konsep pendidikan yang bersifat personal yang diusung oleh George Davory, pendidikan progresif, dan Joe Resworth, pendidikan romantis. Kurikulum ini menempatkan siswa sebagai fokus utama dengan asumsi bahwa setiap anak adalah subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan. Dalam praktiknya, kurikulum humanistik mengharuskan guru menjalin hubungan emosional yang positif dengan peserta didik. Oleh karena itu, untuk mendukung proses pembelajaran, guru perlu memberikan layanan yang optimal sehingga siswa merasa nyaman. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan teknologis. Pendekatan teknologis dalam pengembangan kurikulum atau program pendidikan berfokus pada analisis kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan berbagai tugas atau pekerjaan tertentu. Materi yang diajarkan, strategi pembelajaran, dan kriteria evaluasi ditentukan berdasarkan analisis tugas. Rencana dan proses pembelajaran dirancang sedemikian rupa agar hasilnya dapat dievaluasi dan diukur dengan mudah, jelas, dan terkontrol. Namun, tidak semua materi pelajaran cocok menggunakan pendekatan teknologis karena karakteristik atau setiap materi berbeda. Kurikulum dengan perspektif teknologis lebih menekankan efektivitas program, metode, dan materi dalam mencapai tujuan dan keberhasilan. Aplikasi teknologi mencakup rencana penggunaan berbagai alat dan media serta tahapan berbasis instruksi. Dari sudut pandang teknologi sistem, model kurikulum yang dikembangkan harus menekankan penyusunan program pengajaran atau rencana pembelajaran yang terintegrasi dengan alat dan media pembelajaran teknologi. Alat model pengembangan kurikulum berisi rencana pembelajaran yang dilengkapi dengan alat-alat teknologi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pendidikan, termasuk pembelajaran yang memanfaatkan media teknologi. Nah, yang keempat yaitu pendekatan rekonstruksi, yaitu pendekatan yang menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara kurikulum dan kegiatan sosial dalam masyarakat. Model kurikulum ini dikembangkan oleh aliran interaksional yang menganggap pendidikan sebagai upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk mendorong interaksi dan kerjasama. Interaksi dalam konteks ini mencakup lebih dari sekedar hubungan antara guru dan siswa, tapi juga meliputi interaksi antar siswa serta interaksi dengan masyarakat dan lingkungan melalui berbagai bahan dan sumber belajar. Peran guru adalah membantu siswa mengembangkan bakat dan minat serta memfasilitasi kemampuan mereka dalam memecahkan masalah sosial. Model kurikulum ini lebih menekankan unsur kerjasama dalam proses pembelajaran, baik di antara individu maupun kelompok. Melalui interaksi dan kerjasama ini, peserta didik berusaha menyelesaikan berbagai masalah yang ada di masyarakat dan sekolah, yang tidak hanya meningkatkan kehidupan sosial mereka, tetapi juga memfasilitasi partisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Dalam praktiknya, perancangan kurikulum berupaya menyelaraskan tujuan pendidikan nasional dengan aspirasi siswa. Aspek dalam pengembangan kurikulum TAI. Kurikulum merupakan komponen yang sangat penting dalam lembaga pendidikan.
sehingga sering disebut sebagai jiwa pendidikan itu sendiri. Dengan mempertimbangkan betapa krusialnya kurikulum, dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan pendidikan sangat bergantung pada keakuran kurikulum yang diterapkan di lembaga tersebut. Namun, pengembangan kurikulum tidak terlepas dari berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama terletak pada guru yang sering kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan waktu yang menyulitkan guru dalam proses tersebut. Perbedaan pendapat antara guru dan kepala sekolah atau pihak administrasi serta kurangnya pengalaman dari para guru. Hambatan juga datang dari masyarakat karena pengembangan kurikulum memerlukan dukungan dari komunitas lokal yang berkontribusi terhadap keberhasilan pendidikan melalui fakta dan pemikiran mereka. Selain itu, proses pengembangan kurikulum membutuhkan biaya, terutama untuk eksperimen metode yang berkaitan dengan visi dan sistem yang seringkali memerlukan dana yang tidak sedikit. Dalam konteks ini, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berfokus pada 3 aspek utama, yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Berikut adalah penjelasan dari ketiga aspek tersebut. Pertama, aspek perencanaan kurikulum. Aspek perencanaan kurikulum merupakan tahap awal dalam pengembangan kurikulum. Pada tahapan ini terdapat 3 komponen yang perlu dikembangkan, yaitu tujuan, materi, dan tata kelola lembaga. Pengembangan ketiga komponen ini memerlukan perencanaan yang cermat yang mencakup 3 kegiatan utama. Pertama, perencanaan strategi yang berfokus pada merumuskan standar kompetensi, menetapkan isi dan struktur program, serta menyusun dan melaksanakan kurikulum dari awal hingga akhir. Dalam merumuskan standar kompetensi, pada perancang perlu menentukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Sumber utama dalam perumusan ini berasal dari aliran filsafat yang dianut visi dan misi lembaga harapan masyarakat, serta kebijakan lembaga pendidikan dan tuntutan di dunia usaha. Kedua, perencanaan program yang melibatkan penyusunan kompetensi dasar dan menerapkan materi atau pokok bahasan untuk setiap pelajaran. Dalam proses ini, kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki pengetahuan serta etos kerja di bidangnya berperan penting. Ketiga, perencanaan kegiatan pembelajaran yang mencakup penyusunan indikator pembelajaran, materi, strategi, dan evaluasi yang akan diterapkan. Semua guru terlibat dalam proses perencanaan ini. Kedua, implementasi kurikulum. Pada tahap ini, kurikulum yang telah dirancang sebelumnya diterapkan dalam proses pembelajaran. Menurut Curtis dan John, ada 4 model implementasi kurikulum yang dapat dipilih. Pertama, program pendidikan berbasis individu, di mana peserta didik menjadi komponen utama, sementara komponen lainnya bersifat pelengkap. Kedua, pembelajaran berbasis modul, di mana modul berfungsi sebagai komponen utama dan peserta didik akan berkembang lebih baik dengan bimbingan, tujuan, dan materi yang terdapat dalam modul tersebut. Ketiga, pendidikan berbasis kompetensi, di mana program-program yang dijalankan fokus pada kompetensi peserta didik, termasuk pengetahuan, tugas, keterampilan, sikap, niat, dan penghargaan untuk mencapai keberhasilan. Keempat, kewirausahaan berbasis sekolah, yaitu program kewirausahaan yang diintegrasikan ke dalam sekolah seperti restoran atau toko. Dalam model ini, guru dan peserta didik terlibat dalam pengelolaan kegiatan kewirausahaan melalui dari
mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dan pengembangannya. Dan yang ketiga adalah evaluasi kurikulum. Tahap terakhir dalam pengembangan kurikulum adalah evaluasi. Evaluasi merupakan proses penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil dari penggunaan kurikulum yang telah dirancang. Model yang umum digunakan oleh pengembangan kurikulum adalah model CIPP karena model ini praktis, mudah, dan komprehensif. Objek evaluasi dalam model ini meliputi konteks, input, proses, dan produk, sehingga dinamakan model CIPP. Evaluasi konteks berfokus pada tujuan kurikulum yang mencakup evaluasi terhadap tujuan institusional kurikuler serta tujuan pembelajaran umum dan khusus. Evaluasi ini harus jelas, tidak ambigu, dan mudah dipahami. Oleh input menekankan pada sumber daya dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan kurikulum. Sumber daya yang dievaluasi meliputi media, materi, dan modul, serta penggunaan strategi. Evaluasi proses menilai proses pembelajaran atau pelaksanaan kurikulum dari awal hingga akhir dengan data yang diperlukan mencakup buku ajar dan lokasi pembelajaran. Kriteria penilaian berfokus pada peserta didik, mengingat dampak kurikulum terhadap perilaku dan pengalaman belajar mereka di sekolah. Evaluasi produk menekankan dampak kurikulum terhadap prestasi alumni di masyarakat. Data yang diperlukan dalam evaluasi ini meliputi jumlah lulusan dan kriteria penilaian berkaitan dengan dampak kurikulum terhadap perilaku dan kinerja lulusan di masyarakat dan dunia kerja. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.